Ini kita akan online dengan teman-teman dari studi agama ya. Oke. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Gimana kabar? ya Ustaz, sebelumnya saya dengar nggak Ustaz suara saya? Iya, iya, dengar suaranya. Alhamdulillah. Iya, iya Ustaz. Eh, Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Sehat. sehat-sehat. Ya, gimana kabarnya? Antum panggilannya siapa nih? Umam Ustaz panggilannya Ustaz. Panggilan umum ya. Salam kenal ya. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Nah, baik, mungkin sebelum kita mulai ya Ustaz, saya izin memperkenalkan dulu nih kepada teman-teman. Nah, teman-teman Ya, semua, narasumber kita kali ini yang akan membahas tema ya yang begitu menarik, yaitu uh, bagaimana sih toleransi dan moderasi beragama dalam pandangan Islam. Nah, beliau ini bernama Ustadz Agasya Harjunadi MPD. Nah, beliau merupakan founder Visi Foundation dan juga Direktur Ensani Indonesia. Nah, beliau juga selalu aktif. syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla fasahilul umuri ya arhamar rahimin. Salam kenal Mas Khairul Umam dan juga teman-teman dari komunitas atau wadah belajar ya studi agama, juga dari yang diasas oleh Mbak Indah ya, Mbak Tri Indah, salah satu yang juga sangat luar biasa semangat dalam edukasi bagaimana literasi agama itu sendiri ya, kepada anak-anak muda nih. Nah, dan hari ini temanya mungkin yang sudah diminta oleh teman-teman di sini adalah tentang toleransi dan moderasi beragama, dan ini juga bagian dari apa hal yang selalu hangat ya diperbincangkan di dunia persilatan kita. Karena kemarin juga baru-baru ini akhir tahun kemarin kan juga pas momen yang biasanya teman-teman dari Nasrani merayakan gitu ya, terus kemudian ada juga yang kita mengucapkan selamat atau enggak. Nah, itu nanti salah satu dari bagian itu buah ya, buah dari pembahasan yang topiknya adalah toleransi dan moderasi beragama. Itu sebentar, saya tutup pintu sebentar. Nah, baik, saya akan memulai dari definisinya dulu ya teman-teman. Jadi biar kita sepakat nih itu antara makna toleransi dan moderasi agama itu seperti apa, biar kita kalau satu frekuensi, satu persepsi itu kita bisa uh, ada titik temunya, sehingga kita nanti kemudian bisa dari sini berangkat kemana gitu ya. Nah, saya ambil dari kamus KBBI dulu nih ya. Jadi toleransi ini definisinya adalah sifat atau sikap toleran, ya kan? Kemudian batas ukurnya penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan atau masih apa ya, masih bisa dilakukan gitu. Terus penyimpangannya juga masih bisa diterima dalam ukuran-ukuran tertentu. Nah, ini definisi KBBI dulu, ya kan? Kemudian toleransi itu kan asal dari bahasa Latin itu ada ya, namanya kelonggaran, ya, maknanya kelonggaran. Kemudian kelembutan hati, kemudian keringanan dan kesabaran. Nah, kemudian dari bahasa Inggris, yaitu kata tolerance ya. Kalau tadi bahasa Latin tolerantia, kalau bahasa Inggrisnya tolerance itu maknanya adalah membiarkan, mengakui dan menghormati. Nah, dan ini dari bahasa Arab sekarang yang terakhir, dan biasanya juga dipakai untuk definisi dari sisi Islam ya. Yang biasanya dipakai adalah kata tasamuh ya, yang berarti saling mengizinkan atau saling memudahkan. Nah, ini dari definisi kata toleransi, berbagai macam asal usul kata ya, dari Latin, kemudian Inggris ya, KBBI, dan juga dari Arab ya. Gimana? Ini masih nyambung sinyal?
Halo, kayaknya sinyalnya ya. Gimana, Mas Umam masih beredar di sana? Tes tes satu dua. Uh, iya Ustaz, kayak sinyal dan sinyal ini ya. Saya kurang tahu sinyal di sana apa yang saya. Soalnya di gambarnya Mas Umam nih loading loading gitu, loading loading. Kalau di saya sih kayaknya nggak ada ini, nggak ada apa ya, nggak ada loading. Gimana? Aman? Bisa dilanjut atau gimana? Oh, jadi aman Ustaz. Udah Oke, sampai 11 ya Ustaz. bisa dilanjut ya. Oke, baik. Kelas selanjutnya gini. Kita membahas selanjutnya dari titik tadi ya. Kita sudah sama-sama pahami bahwa toleransi itu sesuatu yang sifatnya kita memberikan penghargaan dan juga memudahkan ya di atas itu saling menghormati dan mengakui untuk sesuatu yang berbeda dengan batasan tertentu tentunya ya, ada batasannya. Nah, ini makna toleran. Nah, dasar falsafahnya sebenarnya dari sisi Islam tadi ditanyakan oleh Mas Umam ya, adalah surat Al-Hujurat ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Teman-teman kalau lihat kemarin Piala Dunia, nah itulah ayat yang dijadikan sebagai dasar toleransi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari aw unsa wa ja'alna su'uba wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya. Nah, itu dan seterusnya. Jadi Quran surat Al-Hujurat ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan sikap toleransi ya. Gimana? Sinyalnya masih aman? Tes tes satu dua. Aman. Jadi terdengar. Ya, sepertinya sih seperti itu. Oke. Iya Ustaz. Oke. Saya terdengar jelas nggak Ustaz? Oke, terdengar jelas. Cuman gambarnya itu kadang-kadang gini, loading, terus agak pecah gitu. Nggak apa-apa lah ya. Oke, saya ulangi lagi ya surat sebagai landasan dari perspektif Islam ya, landasan kita toleransi itu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari aw unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi eh, fakta dan realitas hidup ya dalam konteks kalamullah ya, sebagaimana maksud dari ciptaan Allah itu sendiri yang disebutkan dalam Al-Quran, itu realitasnya memang berbeda, plural gitu ya. Jadi ada yang misalkan kalau asal usul anak Adam kan punya anak biologis banyak ya, sekitar ada 20 pasang ya. Ada 40 anak ya. Salah satunya nanti keturunannya ke bawah ada Nuh ya kan, dari Nuh nanti ada keturunannya yang kita kenal ada 3 gitu ya. Ada Ham, Sam, yang Yafid. Ada 3, dari 3 inilah kemudian beranak pinak semua bangsa di seluruh dunia. Nah, dari sini aja udah ketahuan bahwa ciri-ciri mereka itu berbeda gitu ya. Kalau Ham itu sikap ciri khasnya itu adalah mereka yang berkulit hitam ya kan, kemudian rambutnya agak keriting dan lain sebagainya, bibirnya tebal. Kemudian kalau Sam itu kulitnya kemerahan ya kan, kemudian wajahnya matanya belok ya kan, itu Sam. Kalau Yafid matanya sipit, kulitnya kuning ya kan, rambutnya lurus dan lain sebagainya. Ini jelas ya bahwa Allah itu memang menciptakan kita itu berbeda. Maka disitulah pentingnya li ta'arufu. Ta'aruf di sini konsepsinya adalah untuk mengenal dan pengenalan ini diikuti untuk saling ya, saling menghargai dan menghormati dan juga bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan. Nah, itu dari sisi Islamnya seperti itu. Nah, filosofisnya apa? Yaitu bahwa filosofisnya bahwa apa? Kehidupan itu harus terus berlanjut ya. Kemudian membentuk satu peradaban yang di sana itu ada namanya peran dan tanggung jawab gitu. Ada nilai yang harus dibangun. Nah, ini bagian dari filosofi yang pentingnya toleransi itu harus ditegakkan dalam satu masyarakat. Nah, yang kedua adalah ada asas etis istilahnya. Etis ini apa?
bahwa setiap orang, setiap keluarga mungkin atau setiap komunitas itu memiliki sesuatu yang ingin dicapai dan itu ujungnya sebenarnya adalah kebahagiaan. Nah, minimal setiap orang lah, setiap orang kan pengen punya kebahagiaan ya, versi mereka masing-masing dengan segala ilmu dan perbedaan latar belakangnya, bahkan mungkin perbedaan agama itu semuanya pengen bahagia gitu. Nah, dari sinilah kemudian harus ada aturan yang namanya toleransi itu gitu. Karena apa? Karena dalam mencapai kebahagiaan itu semua agama ya saya pikir ya kan dalam bahasa Sanskerta itu kan agama itu kan tidak agama itu rusak gitu ya. Jadi kalau kita membahas agama itu memang sebuah aturan agar tidak rusak gitu loh. Nah, semua agama itu anggapannya mereka ingin membentuk satu tatanan yang membahagiakan gitu kan. Meskipun nanti nilainya berbasis dengan akidah dan juga kepercayaan masing-masing gitu ya. Nah, itu jadi semuanya itu menginginkan kebahagiaan dan kalau boleh, bukan kalau boleh malah, ini harus ya, harusnya tidak merugikan dan tidak menyakiti orang lain atau pihak lain gitu. Jadi cara mencapai kebahagiaan itu jangan sampai menyakiti atau menzalimi orang lain. Nah, disitulah kemudian toleransi itu harus benar-benar dijaga gitu. Nah, itu adalah definisi yang kita sudah konstruksikan ya dari bahasa, dari istilah, kemudian dari Islam ayatnya juga sudah kita sampaikan gitu. Nah, itu mungkin Mas untuk menjawab pertanyaan pertama nih. Kita santai aja ya sambil ngobrol ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Jadi memang toleransi itu saling menghargai bukan dari segi agama aja ya, Ustaz, tapi memang di komunitas. Lagi kan di Betul, Indonesia kita multikultural ya, Ustaz. Jadi memang kita betul. harus ditoleransikan. Iya, iya betul. Menghargai semua latar belakang perbedaan apapun itu kita hargai gitu. Eksistensinya, Iya. realitas itu gitu. Betul. Nah, Ustaz. Nah, iya, Ustaz. Eh, nah, kalau misalkan kita tarik kepada isu-isu kontemporer nih, Ustaz, isu Ya, terhangat gitu kan. Nah, gimana sih hubungan bermasyarakat atau bekerja sama dengan yang non muslim gitu kan, ya. sedangkan kita baru dikit aja, wah ini langsung ini hampir nih gitu. Gimana sih sebenarnya Ustaz, cara memandangnya gitu, Iya. gitu. Oke. Iya, maksudnya tidak bekerja sama dikit langsung dikatain gitu kan. Nah itu gimana Ustaz? Gini, itulah kenapa pentingnya satu pemimpin ya, satu penguasa yang bisa menegakkan aturan gitu. Dia akan menjadi hakam nih, dia menjadi kalau dalam Islam itu kalimatun sawa, dia penjaga kalimat-kalimat yang sama, perjanjian kesepakatan-kesepakatan yang sama. Itu penting. Kalau di negeri kita itu udah luar biasa, founding father itu sudah menjadi satu rangkuman ya dalam sidang BPUPKI, ada kalimatun sawa yang namanya Pancasila itu. Makanya beberapa yes kita di Islam kan ada apa NU, Muhammadiyah, Hizbul Waton ya kan, kemudian ada Persis dan sebagainya, terus ada kaum teman-teman Nasrani, Katolik, Protestan, ada Hindu, Buddha, terus Konghucu ya kan, terus belum lagi berbagai etnis gitu ya. Itu memang semua sepakat bahwa Pancasila menjadi panduan kita untuk menjaga toleransi dan mengokohkan kebinekaan yang ujungnya itu kita mau bersatu dalam satu bangsa negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Nah, maka semua ini harus sepakat bahwa kerjasamanya berdasarkan haluan dan nilai-nilai yang sudah disepakati itu, yaitu di dalam Pancasila itu sendiri dengan turunannya ya. Pancasila ada 5 sila itu sebagai fundamentalnya, kemudian turunannya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, kerjasama di sana adalah untuk mewujudkan sebenarnya yang paling simpel adalah untuk mewujudkan ya masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar nggak? Ya kan, semua agama pasti pengen begitu yang hidup di Indonesia ya kan. Semua etnis ya kan, kemudian semua golongan itu saya pikir semuanya pengen mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya kan, sejahtera, kemudian tidak ada ketimpangan yang terlalu curam mungkin ya dan sebagainya. Nah, dalam konteks kerjasama ini kalau Islam memandang ya, itu kita itu ada dalam surat ya, wala apa istilahnya surat Al-Maun ya, disebutkan di situ tuh
kita itu menjaga keamanan dan kenyamanan, istilahnya begitu. Itu minimal hak asasi dari manusia, menjaga keamanan dan kenyamanan, ya. Fa'amanahum min khauf, ya kan, to'amil miskin, istilahnya. Ada dua itu hal. Dan semua ini saya pikir agama yang lain juga ada gerakan sosial kan, pastinya di beberapa institusi agama lain kan juga gitu kan, peduli ini, peduli itu kan. Kalau ada gempa nih, contoh di Cianjur, ya kan, Cianjur itu ada gempa. Kemudian semua akan melakukan kegiatan kemanusiaan kepedulian. Kenapa? Karena itu bagian dari rasa untuk apa ya, membangun keamanan dan kenyamanan semua lapisan, apalagi mereka yang sedang tertimpa musibah. Nah, dalam hal ini ya kan, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, kelaparan, ya kan, kemudian jauh dari penindasan dan kekerasan, maka semua pihak itu harus kerjasama. Ini juga diteladankan oleh Rasulullah dulu ketika beliau ya meneguhkan Piagam Madinah, ya kan. Pasal-pasalnya itu adalah yang membahas tentang kesepakatan untuk membangun keamanan negara atau keamanan wilayah Madinah. Itu ketika itu. Dan juga kenyamanan. Kenyamanan apa? Misalkan kalau ada terjadi kezoliman, mereka harus siap membayar denda atau hukuman. Nah, itu bagian dari keadilan yang ditegakkan ke semua golongan gitu. Nah, dalam hal ini maka semua agama, semua etnis harus mau legowo untuk patuh pada kalimatun sawa tadi, hukum yang disepakati atau perjanjian-perjanjian untuk menegakkan tadi keamanan dan kenyamanan. Nah, itu. Jadi kalau ada yang nyinyir ya, bahasanya netizen atau apa, ini dikit-dikit begini-begini, udah itu biarin aja, itu karena kurang piknik aja mereka itu. Kasih tahu aja bahwa kita ini mewujudkan keamanan dan kenyamanan, kesejahteraan untuk semua pihak gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya santai aja gitu. Iya. Iya benar ya Ustaz. Jadi ya kurang piknik ya Ustaz. Kalau misalkan masih nyinyir kita kerjasama sama non muslim dan dan ya pokoknya yang berbeda betul agama lah. Nah, biasanya mereka kurang memperluas referensi kita kan. Betul, karena ini saya sebagai tambahan. Memang Iya, sebagai tambahan bahwa agama Islam, saya berbicara kan dari sisi Islam juga kan, bahwa Islam itu ada maqasidus syar'i yang paling utama setelah menjaga agama itu menjaga nafs ya. Mungkin Mas Umam juga tahu ya. Ya, menjaga nafs itu, hifdun nafs itu adalah sisi kemanusiaan loh. Iya kan? Jadi semua nyawa, semua darah itu harganya sama di mata Islam selama dia menjaga kerukunan, kedamaian, dan kenyamanan untuk keadilan ya, untuk satu wilayah tertentu. Jadi Rasulullah pun marah ketika kalau ada terjadi kezoliman, bahkan beliau sempat bilang bahwa darah mereka yang dilindungi oleh Islam, walaupun dia non-Muslim, itu harganya sama dengan darah seorang Muslim gitu. Artinya apa? Artinya bahwa kemanusiaan, isu-isu kemanusiaan itu menjadi isu yang juga didukung penuh oleh agama kita setelah menjaga kemaslahatan agama tentunya gitu ya. Jadi jangan sampai membenturkan nih. Kenapa? Karena kemanusiaan dan agama itu tidak untuk dibenturkan gitu. Makanya kalau ketika ada yang sensi ya, nyinyir, oh itu kok kerjasama begini, terus ditarik-tarik gitu kan, dibentur-benturin. Nah itu sebenarnya dia kurang piknik tadi, makanya seharusnya ikut halakonya studi agama ini dia gitu. Ya nggak? Iya benar Ustaz. Jadi memang Rasul juga dulu itu bahkan beliau berperang bukan menumpas yang non muslim ya Ustaz, tapi karena menyalahi aturan gitu kan tadi. Betul. Jadi Islam itu sangat tegas untuk melindungi nyawa pihak yang memang dilindungi, yang sudah tunduk pada aturan Islam, dan tegas pada mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian. Bahkan itu Muslim pun ya, kalau dia berkhianat dia kena hukum gitu. Apalagi yang non Muslim ya, non Muslim berarti kan punten, kalau dulu kan head to headnya itu antara non Muslim yang memusuhi agama Islam gitu kan. Nah itu udah beda isu lagi, itu isu yang berbeda gitu ya. Tapi kalau isu yang kita membahas kan toleransi dalam hal kedamaian gitu ya. Dalam hal kedamaian maka konteksnya adalah kita menjaga keamanan dan kenyamanan satu wilayah yang di dalamnya ada Muslim, ada non-Muslim, ada
Ada orang Jawa, ada orang Cina, ada orang apalagi Bugis, ya kan? Ada orang Arab juga, semuanya ada di situ. Nah, disitulah kemudian harus ada kerjasama semua pihak. Semua pihak harus punya rasa atau hormat kepada peraturan dan toleransi itu, gitu. Jadi beda konteks ya tadi yang Rasulullah ketika kondisi damai di Madinah dengan piagam Madinah itu beliau concern untuk menjaga keamanan dari semua pihak itu, begitu. Ya. Baik. Menurut Ustadz nih, Siap. di Indonesia, Gimana? sorry, influencer ya, masih banyak sih Ini yang putus-putus. orang-orang intoleransi gitu, eksklusif ya kan? Iya, ya. Makanya memang literasi agama itu penting ya, literasi agama khususnya edukasi tentang makna toleransi, kemudian eh, apa ya, dalam tahapannya begini. Saya juga mempunyai catatan nih, model-model toleransi itu setidaknya ada tiga ya, ada tiga nih. Pertama, minimal itu kita toleransi itu melakukan pembiaran. Pembiaran itu apa? Kita tidak mengganggu mereka, misalkan berbeda agama melakukan ibadah, ya sudah, itu cara untuk melakukan toleransi dan menghormati dengan cara membiarkan mereka, jangan mengganggu, jangan apalagi apa nimbrung yang terlalu berlebihan, punten ya, misalkan contoh, karena itu konteksnya ibadah nih gitu. Kalau ibadah itu memang sudah ada koridornya, makanya tadi rumus toleran itu adalah apa tadi? Eh, Sesuatu yang kita masih boleh tapi ada batasnya, kayak makan deh, kayak makan nih. Kita makan itu kan, makan satu piring itu kan perut masih muat nih, ya kan? Makan dua piring, ya dua piring. Itu kita masih muat nih perut. Tapi kalau udah 3-4 piring, kita nggak toleran lagi sama perut kita gitu. Kita nggak toleran sama badan kita, berarti kita intoleran nih gitu. Itu pada badan kita gitu. Nah, sama dengan sikap kita kepada sosial ya, masyarakat termasuk yang berbeda agama, berbeda budaya gitu. Toleransi kita itu dengan cara kita itu membiarkan. Itu hal yang paling pertama modelnya ya. Membiarkan dan tidak mengganggu. Nah, yang kedua adalah level yang kedua adalah level yang lebih tinggi, yaitu memahami. Memahami bahwa mereka memang punya rumah tangga sendiri, punya apa ya, semacam aturan main ya, yang prinsip dari sisi misalkan akidah atau keyakinan. Kan juga undang-undang apa ya, menjaga apa ya, menjamin kemerdekaan untuk beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing gitu kan, undang-undang amanahnya kan. Itu juga bagian wujud dari apa, makna dari toleransi itu sendiri gitu. Nah, maka kalau negara saja menjamin, maka kita sebagai warga negara yang baik juga harus mendukung jaminan itu dengan cara ya sudah, biarkan dan pahami bahwa itu memang cara mereka untuk menjadi orang yang baik dalam beragama maupun bernegara gitu. Nah, itu bagian dari kita memahami mereka. Itu level yang berikutnya. Setelah melakukan pembiaran, kita paham dengan konteks masing-masing rumah tangga dari agama maupun budaya masing-masing gitu. Nah, yang berikutnya adalah level yang lebih tinggi lagi, adalah level dialog ya, level ketiga nih. Ya kan tadi yang pembiaran, kemudian saling memahami, ya kan, ta'aruf dan tafahum istilahnya kalau dalam Islam ya. Kemudian dialog ini kita melakukan satu apa ya, interaksi yang mana menghasilkan resolusi bersama untuk menjaga kenyamanan dan keamanan itu tadi sendiri. Bahkan tidak cuma sekedar hal basic ini, tapi juga hal-hal yang lebih krusial, misalkan level masyarakat ya kan, atau level negara. Kalau itu ketinggian mungkin level kampus deh, teman-teman kan organisasi BEM kan ada yang beda-beda latar belakang, juga beda agama kan ada kan, mungkin ya, misalkan yang di universitas umum ya. Kalau di UIN kan muslim semua ya. Tapi universitas umum tuh ada itu gitu yang beda. Nah, Iya, muslim insya Allah. nah, nah, di BEM itu kan ada yang pengurus BEM-nya, menteri-menterinya itu kan ada yang berbeda agama mungkin. Nah, ini konteks toleransinya sudah pada model toleransi yang dialog gitu. Mereka saling sharing pengalaman, sharing pengetahuan untuk mewujudkan satu misi bersama. Misalkan membentuk pengurusan BEM yang apa ya,
produktif, kemudian inovatif dan peduli gitu ya. Terus bikin event akbar bersama, misalkan ada acara kampus besar gitu kerjasama. Nah, itu udah harus saling memahami dan juga bertemu dalam kerjasama gitu. Nah, makanya tadi dalam konteks pemahaman definisi toleransi tadi juga kan adanya ukuran-ukuran komitmen dan tanggung jawab gitu dalam mewujudkan sesuatu yang mendatangkan maslahat bersama gitu. Nah, itu yang menjadi panduan kita ya, model-model toleransi itu sendiri. Jadi disinilah kemudian kita harus sering-sering literasi ke teman-teman yang di luar sana gitu, bahwa kita itu hidup secara pluralistik yang berbeda-beda, bineka, tapi PR besarnya adalah tetap tunggal ika gitu, tetap satu yang kita wujudkan gitu dalam kemaslahatan bersama gitu. Iya, Siap. Ini gimana nih? memang kalaupun ini yang jadi mah orang-orang yang terus biasa itu tadi itu mereka itu kayak misalnya kita dibawakan gitu, siapa yang menyerupai kita ke dalamnya gitu. Kadang juga mereka takut akidahnya ini bisa yang bergeser gitu loh. Oke. Kalau misalkan bertoleran, ya itu gimana? Gini. Nah, makanya tadi toleransi itu ada konteksnya ya. Konteksnya adalah sesuatu yang ketika kita ada inovasi amaliyah nih, ada amalan-amalan yang pengembangan lah ya, untuk kemudian kita mewujudkan satu tatanan yang rukun gitu, itu tetap ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya ada pada kaidah ibadah gitu kan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri kan berpesan ya, lakum firman Allah tentunya, kemudian Rasulullah yang mengajarkan pada para sahabat dan mencontohkan itu gitu. Lakum dinukum waliyadin, istilahnya begitu. Jadi kalau dalam konteks ibadah, maka justru dengan cara menghormati dan tidak melakukan punten misalkan ikut-ikutan beribadah dengan agama mereka, itu justru membuat mereka tuh justru memiliki dignity ya, sebuah kehormatan atau sebuah kemuliaan value yang menunjukkan bahwa memang kita itu memang berbeda gitu, tapi kita sama-sama menjaga kerukunan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah saya berjalan dengan baik tanpa dicampurin, pun juga ibadah mereka berjalan dengan baik tanpa kita campurin gitu. Nah, konteks ibadah memang sudah ada aturan yang agama masing-masing itu memiliki koridornya gitu. Nah, jadi batas toleransinya memang kita tidak bisa mengikuti ibadah yang dilakukan oleh mereka gitu. Nah, kaitannya dengan akidah seperti apa? Kaitannya dengan akidah adalah bahwa gini, bahwa kita itu konteks akidah ini memang konteksnya pada hal yang prinsip ya. Justru karena akidah ini, maka terjadilah perbedaan agama, terjadilah perbedaan keyakinan dan kepercayaan gitu ya. Dalam konteks usul istilahnya ini. Nah, kalau konteksnya usul dan akidah ini, maka kita harus tetap menjaga integritas diri kita sebagai seorang yang baik dalam meyakini agama kita gitu. Kita mau nggak sih kalau kita dituduh, misalkan punten ya, kita justru misalkan ada nih orang A nih, dia sholat Jumat, habis itu kemudian dia juga beribadah di agama yang lain. Saya nggak tahu ya ibadah agama lain itu apa saja, kan banyak tuh modelnya gitu kan. Tapi yang kalau Islam misalnya anggaplah dia sholat Jumat gitu ya. Maka justru orang yang baik dari agama lain ya, agama lain memandang orang yang baik itu, dia akan memandang begini. Justru si orang yang beribadah lintas agama ini mungkin akan dipandang oleh orang yang di agama selain Islam itu malah bertanya begini, kok bisa ya gitu misalkan, kok bisa ya kamu beribadah dengan anggaplah ada 7 model ibadah agama dia ikut semua ya, termasuk animisme, dinamisme misalkan gitu ya. Anggaplah masih eksis gitu ya. Kamu kok bisa ritualistiknya kok semuanya dijalanin? Bukannya itu orang yang orang yang baik itu orang yang memang menjaga nilai agamanya. Soalnya apa? Soalnya orang yang
orang luar ini di luar Islam ya, orang yang di luar Islam tuh dia menilai bahwa saya itu seorang penganut agama yang baik, saya akan jagain agama saya gitu. Saya akan jagain diri saya untuk patuh dengan aturan agama saya. Nah, maka kalau orang itu memandang ada seorang muslim yang lintas agama ibadahnya dilakukan, justru dia akan berpikir, kok kamu gitu sih gitu. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, makanya ketika kita memahamkan kepada saudara kita nih yang sesama muslim nih yang masih mungkin kurang literasi agama tentang batasan-batasan toleransi. Nah, itu yang perlu kita pahamkan bahwa batasan kita toleransi udah sampai sini nih gitu, maksimalnya nih gitu. Kalau kamu berlebihan nanti kamu kayak sama kayak makan 3 piring, kamu pasti akan ada efeknya gitu loh. Mungkin efeknya nggak sekarang, misalnya kekenyangan ya, efeknya nggak sekarang makan. Bahkan kalau kita makan dari muda nih, coba dari muda kamu minum deh, minum hal-hal yang sifatnya gula semua, nggak pakai air putih. Efek rusaknya mungkin nggak sekarang, tapi setelah bertahun-tahun baru, wah ini penyakit gulanya mulai tensinya naik gitu kan. Nah itu efek yang bertumpuk. Nah kalau sisi tadi akidah itu mungkin sekarang nggak berasa gitu loh. Tapi mungkin tumpukan-tumpukan lagi, kita kan nggak tahu nih, mungkin nanti anak cucu kita itu akan menganggap hal yang tadinya itu sudah melewati agak melewati batas toleransi itu akan dianggap biasa. Sama dulu kayak kisahnya itu, bahkan ketika itu ya, di zaman peradaban Nabi, itu ada patung-patung yang dibuat, itu sebenarnya patungnya orang soleh. Nah, awalnya mereka membuat patung untuk menghormati, mengingat bahwa oh ada orang soleh berjuang dan mampu membuat kesejahteraan satu masyarakat gitu kan. Tapi karena dihormatinya dengan dibikin patung kan, terus lama-lama mungkin ayahnya karena apa ya, karena wujud syukurnya mungkin ya akhirnya eh, dia di hadapan patung berdoanya kepada Allah sebenarnya misalkan, tapi dia di hadapan patung. Anaknya ngelihat nih, tapi tidak memiliki literasi yang cukup, ya kan? Nah, kemudian si anak ini punya anak lagi, ngelihat lama-lama dia begini berdoanya, mintanya kepada patung. Nah, itu bergeser tuh, ya kan? Mungkin bergesernya nggak di kita, kita sih aman aja akidahnya mungkin ya. Tapi barangkali anak-anak kita gimana gitu. Nah, makanya batasan ini harus clear dan harus ditegaskan bahwa kita sebagai warga negara yang baik juga sebagai orang yang menganut agama yang baik memang harus tegas dalam konsep ibadah. Setiap agama punya rumah tangganya, gitu sih. Dengan Semoga ketangkap istilahnya ya. ya juga tetap ya Ustaz. Gimana Ya gimana? Ustaz, tertangkap. Iya, Jadi memang dalam pandangan Islam ini juga toleransi itu ada batas-batas tertentu ya Ustaz. Mungkin betul. kalau ya toleransi dalam Islam ya dalam hal muamalah ya Ustaz, tapi tidak ada kaitannya dengan hal akidah gitu kalau untuk Betul. toleransi. Kalau Iya muamalah, Ustaz. punten tadi belum dibahas ya. Kalau muamalah kita fair gitu, semua ya. Jadi mau orang muslim maupun non muslim, muamalah itu ditegakkan itu atas akad ya, akad yang adil dan tidak saling rugi ya dan saling ridho. Ini semua orang pasti pengen begini ya kan. Bahkan kalau kita berdagang sesama muslim sekalipun kalau dia khianat ya kan, dia kemudian curang, goror, itu kita nggak boleh bermuamalah sama dia, nggak usah, ngapain gitu. Mending muamalah kepada yang lain gitu. Nah, jadi muamalah itu berbeda konteks dengan akidah tentunya ya. Dalam muamalah termasuk dalam menegakkan tadi ya keamanan dan kenyamanan dari kebutuhan pokok manusia gitu. Baik Ustaz. Siap. Mungkin tadi ya sudah menjelaskan sedemikian jauh ya Ustaz tentang toleransi, kemudian dari mulai tadi Ustaz definisi dimulai dari KBBI, terus dalam pandangan Islam seperti bagaimana, kemudian kita syarat untuk bertoleransi sesuai koridor Islam itu bagaimana, cara menghormati yang berbeda itu seperti bagaimana tadi Ustaz sudah menjelaskan juga. Nah mungkin agak bergeser dikit ya Ustaz ke tema kita, karena kan kita ada dua tema pada malam hari ini, toleransi dan juga moderasi nih Ustaz, moderasi beragama. Iya, iya. Nah, sebetulnya moderasi beragama itu apa sih Ustaz? Kemudian
Kan sekarang itu Kementerian Agama itu sedang meng-up statement moderasi beragama terus ya Ustaz. Di setiap seminar selalu ada gitu moderasi beragama, moderasi beragama. Nah sebenarnya moderasi beragama itu apa? Terus kemudian Ustaz apakah setuju dengan kampanye pemerintah itu dan moderasi beragama? Baik. Moderasi beragama ini secara awal dulu saya sampaikan bahwa saya setuju ya dengan pemerintah yang menggemborkan ya tentunya tentang konsep moderasi beragama ini. Cuman ini PR besar lagi nih bagi pemerintah. Maksud pemerintah moderasi agama itu yang gimana gitu loh. Asalnya di dalam akar rumput ini nanti beda-beda lagi gitu kan. Mungkin kelompok-kelompok tertentu juga mungkin akan ada beda lagi gitu. Makanya kita hari ini kita bahas gitu kan. Nah, jadi moderasi beragama itu kan kalau kita lihat ayatnya ya disebutkan bahwa di surat surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa ini tadi? 143 ya kalau nggak salah. Sebentar saya buka dulu. Nah, di sini disebutkan nih, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahidan. Nah, ini adalah landasan dari moderasi atau moderat ya, Islam moderat gitu atau ummatan wasatan. Tapi sekali lagi sebenarnya gini, bahasa Arab itu sendiri atau bahasa Quran sebenarnya itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lain itu sebenarnya agak kurang mewakili gitu. Misalnya contoh kayak din ya, dinul Islam. Din itu kalau dalam bahasa kita kan agama. Kalau dalam bahasa Inggris kan religion. Tapi kalau dalam hakikat makna sendiri, din itu jauh lebih dalam, jauh lebih luas cakupannya dari sekedar religion atau bahkan sekedar agama gitu. Nah, makanya sebenarnya ini kurang head to head ya antara ummatan wasatan sebagai didefinisikan sebagai moderasi beragama atau umat yang moderat gitu. Tapi nggak apa-apa kita mulai dulu dari definisi yang lebih definisi para mufassirin atau para ulama yang memberikan definisi gitu. Nah, jadi moderasi beragama nih ini juga ada di dalam diktatnya Kemenak ya kalau nggak salah karena ini jadi SOP ya semacam SOP Ya, untuk benar-benar. semua elemen masyarakat lah. Intinya mah kita harus jadi umat yang moderat gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sesuai dengan terjemahannya, nih terjemahannya adalah gini kan. Dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam yang wasatan ya. Wasatan itu yang tengah-tengah. Yang tengah itu adalah di sini dimaksudkan para mufassirin itu adalah yang adil dan menegakkan kebaikan dan kemuliaan. Nah, ini konteksnya nih wasatan nih, keadilan. Nah, agar kamu apa? Kamu menjadi syuhada, saksi ya kan alan nas atas semua manusia bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Islam itu membawa rahmat bagi seluruh pihak, nggak cuman apa ya, buat muslim doang gitu. Bahkan misalnya contoh ya, contoh hadis ya kan ketika kamu punya ya Rasulullah kan punya hadis eh, disebutkan Rasulullah itu ketika engkau memasak makanan atau masakan sesuatu ya tertentu, kalau kamu punya tetangga, kamu berikan kuahnya kalau mencium gitu kan. Nah, konteks dalam hadis ini kan tetangga itu tidak disebut tetangga muslim atau non muslim gitu loh. Nah, itu sebagai bentuk nyata bahwa seorang muslim dan mukmin yang baik itu dia pasti akan berbagi dengan tetangganya walaupun dia non muslim sekalipun dia pasti akan bagi itu kalau dia punya rezeki dan punya sesuatu yang baik. Nah, orang yang moderat itu pasti akan bersikap adil terhadap arahan Rasulullah begini bahwa kalau Rasulullah ngasih contoh begini ya dia lakuin gitu. Tapi kalau orang-orang yang rada-rada sensi gitu kan, ngapain gue bagi, dia kan non muslim katanya gitu kan, ngapain gitu kan. Nah, itu kan dia seolah-olah dia paling benar memahami agama, padahal cara dia memahami agama harusnya dia lebih tadi ya, lebih adil ya, lebih wasotan itu tadi. Nah, pemahaman yang tadi itu sempit gitu loh. Nah, itu. Jadi
dia tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin kalau dia eksklusif seperti itu gitu. Nah, jadi ini dalam hal tadi ya, sekali lagi dalam hal menegakkan keamanan dan kenyamanan dan juga keadilan dalam konteks seluruh pihak yang punya kepentingan ya, lintas agama dan lain sebagainya. Nah, ini tradisi Arab juga menyebutkan ya, makna wasat itu adalah satu kebaikan dan keunggulan dan juga keadilan. Nah, ini juga disebutkan dalam ukhwah wasatun fi qaumihi, adalah seseorang yang terbaik dalam satu kaum. Itu definisi dari wasat gitu. Nah, ini juga ada buku Khososul Amalil Islam dari Yusuf Qardawi memaknai wasatiyah atau wasatan itu adalah keseimbangan antara dua pihak yang sedang berseteru atau dua pihak yang sedang bertentangan, berbeda pihak. Misalkan anggaplah ada panas, ada dingin. Nah, keseimbangannya di mana nih? Nah, itu wasatnya itu di situ gitu. Nah, terus kemudian ini Abdullah bin Sulaiman, wasatiyah ahlus sunnah wal jamaah, itu definisinya adalah keadilan, kebaikan, dan pertengahan antara ifrat dan tafrid gitu. Dan tentunya dalam keseimbangan itu dia tidak sembrono dan tidak berlebihan ya, tidak melenceng ya. Dia di jalan tengah. Nah, begitu. Itu maksud dari wasatan kalau kita mau maknai sebagai satu yang moderat atau adil di tengah-tengah begitu. Nah, mungkin itu ya definisi singkatnya. Ya, Ustaz. Baik, jadi bukan hanya di dalam beragama saja, Ustaz, tetapi tadi kalau misalkan ada dua pendapat gitu, dua penafsiran, ataupun antara teks agama dan antara istilah ulama, kita harus mencari titik temu ya Ustaz mungkin gitu. Jadi biar adil gitu. Iya. Ke kanan tidak condong ke kiri juga gitu ya Ustaz. Betul. Hampir semua ulama itu mendefinisikan wasatiyah itu adalah kebaikan, keadilan, kemuliaan, keunggulan, terus tidak ekstrim ke kanan atau ke kiri. Dia di tengah gitu. Jadi ini justru akan menjaga keseimbangan antara semua golongan itu, gitu, yang akan melihat bahwa umat Islam itu cerminnya itu adalah keadilan, dan keadilan itu membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa keramahan, ya kan, untuk mengkondusifkan kondisi yang mana yang tadinya tidak stabil menjadi stabil, ya kan, menjadi aman, nyaman, ya kan, kedamaian, kayak gitu gitulah. Ya udah. Tapi apakah kalau kita mau bermoderasi gitu, bersikap moderat gitu kan, berada di tengah-tengah, itu apakah kita tidak dicap sebagai kalau kita itu tidak mempunyai pendapat atau komitmen nih, sudah komitmen nih, ada di tengah-tengah nih gitu. Oh gitu. Ini bagus banget pertanyaannya nih. Ya, soalnya kayak kita berada di tengah. Terus ini sebetulnya kita harus ke mana nih gitu. Nah, gitu. Jadi kita punya pendirian ataupun pendapat sendiri. Oke, bagus banget nih pertanyaannya, Masya Allah nih. Nah, jadi gini, tadi kan kita setuju ya bahwa makna wasatiyah itu adalah keadilan, keutamaan, kebaikan, al-khairiyah ya, dalam menurut As-Salabi itu berkumpulnya semua kebaikan ya kan, kemudian kemuliaan. Nah, maka kalau kita dihadapkan pada satu model atau dua pihak tertentu yang sedang berhadapan, ya kan, kemudian kita harus memilih atau kita harus bersikap, maka kita harus menarik ya, dua pihak itu harus kita nilai dulu nih, kita nilai KPI lah, kalau kerja itu ada performance-nya nih, mana nih performance-nya yang dia mencapai pada level keadilan, ya kan, kemuliaan, kebaikan. Nah, disitulah kita bisa kemudian memilih, ya kan? Kenapa? Karena justru kalau kita tidak bersikap kepada dua pihak yang sedang berhadapan ini, padahal dua pihak ini punya nilai yang berbeda dan bentrok gitu. Kalau kita tidak bersikap dalam konteks itu, maka kita itu justru tidak menjadi hakim yang atau sikap hakam yang benar. Kenapa? Karena kita itu diberikan oleh Allah ya anugerah berupa akal,
dan berupa ruh kita untuk memahami ya mana kebenaran dan mana lawan dari kebenaran gitu. Kan di dalam jiwa kita juga ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya kan ada dua kan? Ya kan? Nah, unsur-unsur fujur ini unsur yang menarik kepada hal yang negatif, yang tidak baik, yang jelek gitu. Nah, fujur ini bisa diidentifikasi oleh takwa, oleh ilmu-ilmu yang sumbernya itu adalah qala Allah wa qala Rasul, al-haq gitu ya, al-yakin. Nah, maka orang yang wasat ya, orang yang adil dalam dirinya dan sikap, orang yang moderat, maka dia harus berpihak pada keadilan itu sendiri dan kebenaran itu sendiri. Bahkan nih, kalau dua-duanya, ya, dua-duanya pihak ini yang sedang bersetur itu memiliki value yang masing-masing ada keburukan, kita harus adil menilai, maksudnya memberikan, ngasih tahu mereka, kamu misalkan A sama B ya, pihak A sama B. Si A punya keunggulan X, Y, Z, si B punya keunggulan C, D, E, F misalnya gitu. Terus tapi masing-masing punya keburukan. Nah, di situ langsung di asesmen kita asesmen bahwa kamu itu bagusnya begini tapi buruknya begini. Kamu juga begitu, bagusnya begini, buruknya begini. Nah, kalau dua-duanya diketemukan, mana yang lebih unggul nih? Mana yang lebih unggul? Keunggulan tentang keadilan, keunggulan tentang kebaikan, kemuliaan. Nah, itu kita yang akan pilih gitu. Nah, disitulah kemudian peran, makanya namanya sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, itu bagian buah dari ilmu yang membawa kita kepada keadilan dan kemuliaan gitu. Justru itu, kalau kita nanti nggak bersikap, ya malah kita nggak wasatiyah, malahan kita nggak kita tidak berusaha menegakkan keadilan dan kemuliaan itu sendiri gitu. Gimana? Baik, Ustaz. Jadi harus dilihat dari tingkat keadilannya sama kebenarannya ya. Betul. Tanpa menjustifikasi sebagian golongan itu buruk ataupun apa. Jadi sehingga mereka juga tidak merasa dirugikan ya, Ustaz. Betul, gini. Jadi ada asas praduga tak bersalah ya kan dalam hukum ya. Ya kan, dalam hukum itu kan ada asas praduga tak bersalah. Kalau dalam Islam ya, akhlak ya sebagai seorang muslim yang baik itu adalah husnudzon. Nah, husnudzon ini adalah cermin akhlak bahwa kita tidak boleh istijal, buru-buru menuduh orang buruk. Ya, bahkan kalau perlu, banyak ulama ya menyebutkan, ya disebutkan bahwa bahkan Umar bin Khattab bilang, kamu itu nggak usah sibuk mencari keburukan orang lain, ya kan? Justru kamu itu sibuklah mencari atau menghisap diri sendiri gitu. Kalau orang lain ada keburukan itu urusan dia sama Tuhan dia, sama Allah gitu kan. Atau golongan tertentu itu urusan mereka gitu. Nah, makanya sikap kita dari awal sebagai pribadi ya, ini sebagai pribadi dulu, maka kita nggak boleh buru-buru menuduh orang dia buruk, nggak boleh. Bahkan kalau nyata-nyata mereka berbuat buruk aja, kita itu nggak boleh memiliki rasa saya lebih suci dari dia atau saya lebih baik dari dia. Nggak boleh itu. Walaupun kita tahu nih di depan mata kita mereka berbuat sesuatu yang mungkin maksiat ya atau berbuat buruk. Tapi di dalam hati kita terbesit bahwa aku lebih baik daripada dia, itu juga nggak boleh gitu. Makanya Islam itu indah betul ya mengatur perasaan kita gitu. Kita tuh nggak boleh ngejudge orang sama sekali. Imam Syafi'i aja gini bilangnya kan, kalau kita, atau Imam Al-Ghazali ya menyebutkan juga sama. Kalau kita melihat anak kecil, lihatlah dia ya belum memiliki dosa. Kita justru sudah bergelimang dosa ya. Anak kecil itu jauh lebih baik daripada kita. Itu satu kalau melihat anak kecil. Yang kedua kalau melihat orang sebaya. Nah, kita melihatnya bagaimana? Yaitu bisa jadi dia punya amalan yang jauh lebih hebat daripada saya. Nah, kalau lihat orang tua, dia pasti lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena udah umurnya lebih panjang, hidupnya lebih lama, dan pasti bisa jadi dia punya amalan yang jauh lebih hebat daripada saya. Nah, itu adalah kaidah di mana hal yang paling baik ya dalam satu sikap untuk meneguhkan toleransi dan bersikap moderat adalah
merasa bahwa dirinya sendirilah yang harus dinilai atau harus memperbaiki sebelum menjustifikasi orang lain. Nah, itu yang paling utama. Nah, nanti konteksnya bergeser lagi, beda lagi kalau kita menjadi kepala daerah nih, ya kan? Kalau Mas Umam menjadi kepala desa, kepala daerah mana, misalkan gubernur mana, atau jadi presiden, itu akan ada beda lagi tuh. Ada levelnya lagi, gitu. Amin. Amin, ya. Iya, iya. Amin, amin Ustaz. Amin. Ya, baik Ustaz. Baik, mungkin sedikit ini Ustaz kita eh, flashback Flashback. apa ya, yang terorisme seperti itu Ustaz. Ya. Kan mereka dengan mengatasnamakan agama, Agama. itu gimana Ustaz tanggapan Ustaz gitu? Baik. Iya, mereka kan mengatasnamakan jihad fisabilillah gitu Ustaz, dengan ngebom dirinya sendiri dan juga umat non muslim gitu. Iya. Itu gimana pandangan Ustaz? Baik. Begini ya, dalam konsep iman ya, dalam konsep ibadah akhlak seorang muslim bahkan syariat ya, ada maqasidus syar'i ya kan. Pertama menjaga apa tadi? Agama. Yang kedua menjaga nyawa. Yang ketiga menjaga akal. Akal sehat dijaga itu. Yang keempat menjaga keturunan, menjaga nasab. Yang kelima menjaga harta. 5 konsep ini diturunkan ke semua model kehidupan, termasuk dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, itu diturunin semua tuh. Makanya ada fikih aulawiyat namanya, kalau Yusuf Qaradawi membuat sesuatu itu ya, pengamalan-pengamalannya itu. Nah, kalau kita rujukan kepada 4 mazhab juga sama, 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu kan dalam konteks amalan mewujudkan ibadah ya. Nah, ini akan kita maknai secara zohir amalan hukumnya juga, tapi ada yang lebih hakikat, nanti kita maini secara sederhana aja gitu, yang paling mudah dipahami. Jadi gini, kalau perintah agama saja diminta menjaga, ya kan, menjaga sesuatu, dan ini kita kalau Muhammadiyah itu bilangnya Darul Ahdi Wasyahadah ya, di Pancasila atau Indonesia itu adalah bukan darul harb, bukan wilayah yang sedang bertikai, bukan wilayah yang sedang bertempur. Ya, darul harb itu wilayah tempur, wilayah bertikai. Jadi di dalam konteks kalau NU namanya Hizbul Waton ya, cinta negara ya, cinta kebangsaan gitu. Nah, dalam konteks ini ya, Hizbul Waton minal iman malahan kan. Dalam konteks ini, maka kita di dalam darul ahdi wasyahadah atau dalam konteks menjaga kedamaian suatu wilayah ini, maka tidak boleh melakukan tindakan ekstrim kemanapun, ke pihak siapapun, atas nama apapun. Itu nggak boleh. Ekstrimnya dalam bentuk apa? Contoh ya, dia ekstrim menuduh orang sesat, kemudian tiba-tiba membunuh secara sepihak gitu ya, atau melakukan tadi sebutnya bom bunuh diri, membunuh pihak tertentu gitu kan. Nah, itu sudah pasti tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan dalam agama. Kenapa? Karena hukum itu mengikat dalam satu wilayah gitu. Hukum itu mengikat dalam satu wilayah. Nah, wilayah itu dipimpin oleh umarok dan ulama gitu. Nah, kalau umarok dan ulamanya itu sudah sepakat jelas bahwa menjaga kerukunan, maka tidak boleh ada individual untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrim tadi. Itu nggak boleh. Itu tidak dibenarkan. Dan semua agama, nggak cuma Islam, semua agama ya, mau Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga yang lainnya, itu pasti ada orang-orang yang gagal paham, baik itu individu maupun kelompok, yang kemudian tafsirannya itu gulu, berlebihan. Kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Nah, itu makanya tadi kan disebutkan toleransi itu salah satunya secara etis ya, mencapai kebahagiaan dengan tanpa merugikan dan menyakiti orang lain atau makhluk lainnya kan. Nah, jihad fisabilillah itu adalah anjuran syariat ketika di darul harb, ketika di medan laga nih, medan perang, pertempuran, head to head nih, yang udah jelas antara penjajah sama para pejuang nih, kayak dulu nih Indonesia melawan penjajah nih, ya kan, sebelum merdeka kan ngelawan
Belanda ya kan, ada juga ngelawan Jepang, ada juga kemudian setelah merdeka masih mau dijajah lawan Nikah. Makanya NU dia Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga seluruh ulama seluruh Jawa ya, termasuk itu lintas ormas dan lintas ini Muhammadiyah, kemudian Persis dan sebagainya ya, ada kemudian Jamiatul Khair ya dan lain sebagainya, itu merumuskan satu konsep perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa, mencintai negeri ini, Hizbul Waton itu. Kenapa? Karena kita udah merdeka nih, kita udah punya izah nih. Kalau ada yang mau menjajah, maka kita lawan dengan jihad fisabilillah. Nah, itu baru benar. Itu baru benar. Kenapa? Karena dia kalau dibiarin, dia akan menyakiti dan merusak dan juga menindas. Sehingga konsep lima tadi apa? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, keturunan, dan juga akal akan dirusak oleh penjajah. Nah, itu harus dilawan dengan jihad fisabilillah gitu. Tapi kalau dalam kondisi aman, tiba-tiba inisiatif sendiri, ya kan, eh, nyelonong gitu kan, tiba-tiba jeder gitu kan, gawat itu nggak boleh. Itu namanya dia apa ya, sesat dalam memahami satu tafsir tertentu gitu. Nah, dan itulah pentingnya mengapa kita senantiasa belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh dan niatnya itu untuk menjaga ya, bukan menyakiti orang. Niatnya menjaga siapa? Yang pertama kita, ku anfusakum wa alikum naro. Yang kedua keluarga ya. Yang kemudian baru menjaga masyarakat, membentuk satu tatanan masyarakat yang adil ya, sejahtera, aman gitu kan. Kemudian menjaga negara itu penting gitu. Makanya itu sudah hal yang keliru, tidak dibenarkan, dan harus terus literasi ya, sehingga bisa terwujud ya, orang-orang yang ekstrim itu sadar ya bahwa itu hal yang tidak dibenarkan oleh agama manapun, khususnya agama Islam. Nah, jadi Islam melarang untuk menyakiti, menzolimi diri sendiri, bahkan orang lain nggak boleh. Seperti itu. Kita tadi kan sudah uh, uh, ya, jadi dari awal kita sudah membahas tentang terkait di federasi beragama juga. Tadi kita sudah menjelaskan definisi, kemudian juga cara penerapan gitu, bahwa yang termasuk tadi kalau di hadis fisabilillah itu, bahwa yang terutama itu yang 5 maqasidus syariah itu ya Ustaz. Betul. Bagaimana kita tidak boleh saling membunuh, ya, kan, saling menjaga gitu. Harus menjaga, ya, betul. Mungkin karena ini juga Ustaz, apa sih, kita dikasih waktu hanya 1 jam, mungkin ya. Oke. Ya, penutupannya ada beberapa ya. Poin pertama, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini pertama. Bahwa ini juga khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Salah satu poinnya itu sama. Ini ayat Quran yang dikutip oleh salah satu khalifah di Bani Abbasiyah untuk kemudian menggarisbawahi tentang pesan-pesan inti dari Rasulullah dalam khutbatul Haji Wada, bahwa kita harus berlaku adil, menegakkan keadilan. Itu yang paling pertama. Wal ihsan, yang kedua adalah berbuat baik atau berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan itu levelnya di atas ma'ruf, kan? Amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, kalau di dalam ayat yang lain disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi pesan ma'ruf itu pesan standar. Nah, tapi pesan utamanya adalah bil adli wal ihsan, berbuat adil dan berbuat ihsan. Ihsan itu di atas ma'ruf, di atas ma'ruf. Nah, berarti kebaikan yang luar biasa. Nah, itu pesan-pesan poin awal ya, bahwa yuk kita menjadi pribadi yang senantiasa mau menegakkan keadilan dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali, ya, tanpa kecuali pada siapapun, ya, selama ya dia atau pihak-pihak ini dalam rangka ya komitmen bersama untuk menjaga, ya kan, menjaga kerukunan, kedamaian, ya kan, menjaga keharmonisan dari apa ya, kehidupan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara ini. Nah, itu paling penting. Keadilan dan ihsan. Nah, ihsan ini nanti akarnya adalah realitas kebenaran sesuai dengan wahyu, yaitu bagaimana Allah dan Rasulullah memberikan perintah dan teladan. Nah, itu. Terus kemudian adalah mari bersikap sebagaimana Rasulullah meneladankan, yaitu rahmah. Rasulullah ya diperintahkan atau diturunkan oleh Allah, ya kan, eh, tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk ya memperbaiki akhlak manusia. Maka kita akhlaknya yang paling utama, yang paling agung dari Rasulullah itu adalah akhlak rahmah. Dia makanya laqad ja'akum Rasulullah min anfusikum azizum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bersikap rahmah dan rahim, bersikap kasih sayang kepada semua alam, lil alamin. Ya, mari bersikap rahmah, ya kan, ya, sopan, santun, ramah, dan dahulukan tadi ya husnudon kepada siapapun untuk menegakkan kebaikan. Nah, perihal kalau ada hal-hal yang konflik sedikit dalam dinamika kehidupan, mari bersikap untuk saling legowo dan mencari solusi ya untuk menjadikan konflik ini sebagai cara untuk lebih dewasa, ya, lebih baik lagi. Jangan memperparah masalah atau mencari-cari pertengkaran. Ya. Konflik itu pasti, tapi pertengkaran itu pilihan, gitu. Jadi konflik itu dihadirkan oleh Allah untuk menghadirkan keadilan dan kedamaian sebenarnya. Bukan konflik dijadikan pertengkaran. Nah, kalau dijadikan pertengkaran ini tafsir sesat ini, gitu. Tapi tafsir yang benar adalah konflik hadir, bineka hadir untuk tunggal ika, gitu, untuk mencari persatuan dan kedamaian bersama. Nah, maka semua itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang atau pribadi-pribadi yang paham betul tentang hakikat beragama, terus kemudian hakikat sebagai makhluk yang rahmatan bil alamin, gitu. Jadi tidak usah merasa paling benar sendiri, dan yang paling penting tidak boleh ada niat untuk menjatuhkan dan menyudutkan pihak-pihak tertentu, mau dia mayoritas, mau dia minoritas. Kita ya nggak boleh ada niat buruk, niat yang tidak baik untuk menjatuhkan, menjelekkan kehormatan, menjelekkan pihak-pihak tertentu. Itu nggak boleh, nggak boleh. Itu konsepnya berarti intoleran ya. Kalau yang jelas, bahkan Gus Dur pernah bilang ya, Gus Dur itu semakin orang paham ilmu, ya kan, dia akan semakin toleran. Ya. Dia akan semakin toleran. Jadi kalau ada orang yang nggak toleran, berarti dia memang ilmunya belum terlalu paham, kurang piknik lah istilahnya begitu. Nah, gitu ya. Jadi milikilah ilmu sebagai landasan untuk bertindak, ya, bersikap adil dan bersikap bijaksana, yaitu berbuat ihsan tadi. Insya Allah kedamaian akan selalu ada pada kita semua. Begitu, Mas Imam. Ya, baik. Nah, ya, baik, bisa. Terima kasih. Jadi tadi kalau disimpulkan oleh Sekretariat Ustaz ada beberapa poin ya. Yang pertama tadi berbuat baik, berbuat ihsan. Kemudian juga tadi kita harus bersikap adil, gitu. Kemudian juga ketika ada dinamika konflik perseteruan gitu antara dua golongan, ya kita jangan memperkeruh
justru malah mencari solusi, Betul. jalan tengah gitu, bagaimana baiknya gitu. Kemudian juga tadi terakhir, jangan jangan seuzon ataupun jangan ada niat buruk kepada orang lain untuk menjatuhkan, meskipun dia maupun beliau mayoritas ataupun minoritas gitu ya. Iya, betul, betul. Iya, karena uh, pada dasarnya juga kalau kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun gitu ya Ustaz. Perbedaan umat itu ya menjadikan rahmat gitu. Justru kita untuk Betul. menimbulkan kasih sayang kita. Masya Allah, mantap. Iya. Betul. Baik Ustaz. Mungkin karena kita keterbatasan waktu, nanti di lain sisi kita bisa berbincang-bincang lebih lama. Kemudian juga saya meminta maaf karena koneksi saya tidak memadai gitu Ustaz. Karena saya sedang di kampung halaman juga Ustaz, bukan di kampus. Oh gitu. Mungkin saya di sekitar kampus, nggak mungkin seperti ini Ustaz. Jadi sebagai interaktif tadi saya katanya, aduh, kesel gitu. Nggak usah kesel. Iya, iya. Di mana kampungnya? Iya, nggak apa-apa. Di mana kampungnya? Di ini Ustaz, di Lebak Ustaz, Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Bitung. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya, aman, nggak banjir ya? Nggak banjir ya? Nggak banjir, cuma longsor Ustaz. Oh ya Allah. Tapi aman kan keluarga kawan-kawan di sana? Iya, iya Ustaz. Ya begitu Ustaz. Karena memang apa saya bukan di kota ini Ustaz, tapi di pedesaan gitu. Iya, iya. Jadi banyak koneksi juga kurang memadai. Siap, siap. Saya menarik sebenarnya. Emang nggak cukup sebenarnya 1 jam itu ya. Harus ada sesi-sesi lain nih kayaknya. Iya. Iya, harus kalau toleransi dan moderasi memang luas gitu. Part 2 kali ya Ustaz. Boleh part 2 nanti kita bahas lebih lebih dalam. Insya Allah, insya Allah. Iya, baik Ustaz. Mungkin semoga Ustaz selalu diberikan keberkahan dan juga sehat selalu gitu Ustaz. Amin, amin, Nah, amin. bagi teman-teman juga bisa melihat langsung di Instagramnya Ustaz Aga Sehat Junadi ya. Iya, dan juga langsung di follow aja, banyak konten-konten edukasi ya di situ di Instagramnya. Tadi saya melihat Ustaz sebagian. Masih belajar ya, belum. Mbak Indah justru bagus tuh kontennya, lebih bagus banyak. Iya Ustaz. Ya baik Ustaz, mungkin cukup sekian ya Ustaz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga. Salam sehat, semangat, insya Allah. Assalamualaikum. Ya Ustaz, mohon maaf. Waalaikumsalam. Saya tutup. Ya, mohon maaf lahir batin ya semuanya.